Injil Yohanes pasal 20 mulai ayat yang ke-10 saya akan baca bagi kita sekalian. Ayat 10 bilang gini. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lanjut ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaringkan. Amin. Puji Tuhan. Malaikat bertanya kepada Maria, kenapa menangis? Kenapa bersedih? Jelas jawabannya adalah karena Maria tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kebangkitan itu menandakan kemenangan bagi saudara. Makanya kita ibadah itu hari Minggu, minggu pertama. Karena minggu diambil dari kata mingos. Domingos artinya kemenangan. Nah, malaikat ingin memastikan kepada Maria, ingat dong, kenapa kamu harus menangis? Seharusnya kamu bersuka cita. Yesus kita bangkit. Seharusnya tidak ada kesedihan. Seharusnya tidak ada tangisan. Seharusnya kita penuh dengan sukacita. Kenapa hari Minggu kita penuh dengan sukacita? Kenapa saudara memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Karena kita mengalami kemenangan. Jadi kalau ada jemaat Tuhan ibadah hari Minggu masih dalam kondisi tidak dengan sukacita, berarti belum mengalami kemenangan. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang sukacita ini. Maria dia penuh dengan kesedihan. Maria menangis di sana, hilang sukacitanya. Seharusnya dia penuh dengan sukacita. Ketika dia datang ke kubur, dia melihat kubur kosong, berarti benar apa yang Tuhan katakan, dia sudah bangkit. Dia seharusnya penuh dengan sukacita, tapi dia lupa. Dia nangis di sana, bersedih di sana. Sampai Yesus datang pun dia nggak tahu. Dia pikir itu penjaga taman, saudara. Saking apa? Sedihnya dia. Alkitab bilang ini, bersukacitalah. Ya, 1 Tesalonika pasal 5, bersukacitalah. 16, 17, 18 itu sama semua. Nah, pertanyaannya gini, mengapa kita harus bersukacita? Ayo, kan pertanyaannya gitu. Kenapa kita harus bersukacita? Yang pertama saya baca gini, Filipi pasal 4 ayat 4 bilang gini. Coba saudara buka Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita? Karena yang pertama, karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ini alasan bagi saya dan saudara kenapa kita bersukacita. Karena saya dan saudara berada di dalam Tuhan. Kita harus pastikan kita ada dalam Tuhan apa tidak. Kalau kita ada di dalam Tuhan, seharusnya kita bersukacita. Bahkan ayat ini Filipi 4 ayat 4 bilang, 2 kali ditekankan. Ya, segala sesuatu yang diulangkan saudara 2 kali itu penting sekali. Bahkan ketika itu diulang 3 kali, itu sangat penting. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita? Karena kita ada di dalam Tuhan. Karena ketika kita di luar Tuhan, kita binasa.
Karena kita di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Ketika kita di luar Tuhan, hidup kita hampa. Tapi seharusnya menjadi satu sukacita kita, karena kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita bilang setiap kita, ya, kalau dipakai gambaran pohon anggur, setiap buah, pohon yang tidak ranting, yang tidak berbuah, itu dibuang. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 bilang ini, kalau kita ada di dalam Kristus, firman itu ada dalam sayang saudara, Alkitab bilang apa? Minta apa saja. Kan harusnya menjadi satu sukacita kita, karena kita ada di dalam Tuhan, kita di dalam Kristus. Ada pujian lama bilang ini, dalam Tuhan kita bersaudara. Kita bersaudara tidak hanya diikat oleh darah, tapi kita bersaudara karena ada ikatan di dalam Kristus. Seharusnya itu menjadi satu sukacita kita, alasan bagi kita untuk bersukacita, karena kita ada di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara datang ibadah hari ini, saudara datang ibadah setiap persekutuan saudara datang, dan saudara penuh dengan sukacita, karena saudara memastikan diri saudara ada di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Lukas 10 ayat 20. Coba buka ayatnya. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Firman Tuhan lagi, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa, saudara? Karena apa? Nama saya dan saudara tercatat di sana. Amin. Nama saya dan saudara tercatat, terdaftar di sorga. Kenapa kita nggak penuh dengan sukacita kalau nama kita sudah terdaftar di sana? Ketika Yesus Tuhan naik ke sorga, dia bilang gini, aku harus pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kenapa dia sediakan tempat? Karena kita sudah terdaftar. Nah, kalau saya dan saudara sudah terdaftar di sorga, terus kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Jalani setiap langkah hidup kita. Ini jaminan loh, saudara. Ketika nama kita terdaftar di sorga, itu jaminan bagi saya dan saudara. Ingat doanya Yesus bilang apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Kalau nama saya terdaftar di sorga, berarti apapun yang di sorga juga akan saya nikmati mulai di bumi. Gak bilang amin, saudara. Ya kan? Ini jaminan bagi saya dan saudara. Kalau nama kita terdaftar di sorga, apa yang ada di sorga kita nikmati mulai di bumi. Amin. Kalau saudara nggak percaya, ingat, saya kasih ingat baik-baik. Orang Israel selama 40 tahun makan roti dari mana? Dari mana? Alkitab bilang dari sorga. Alkitab catat, orang Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun, mereka makan roti dari sorga, namanya mana. Nah, kalau saya dan saudara terdaftar di sorga, bukannya kita anak-anaknya Bapa di sorga? Kalau kita anak-anak Bapa di sorga, masa iya Bapa di sorga tidak memberikan pengawalnya bagi saya dan saudara? Kita anaknya kok. Dan saya yakin setiap celaka mara bahaya terluput bagi saya dan saudara, karena Tuhan sudah kirim pengawal itu bagi saya dan saudara. Nah, kenapa nggak kita bersuka cita? Saudara tahu ada malaikat Tuhan utus jadi pengawal saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah terdaftar di surga. Masa kita nggak mau bersuka cita, saudara? Bersuka cita dong. Yang ketiga, mengapa kita harus bersuka cita? Injil Yohanes pasal 20 ayat 20. Tinggal turun saja dalam pembacaan kita tadi, kita akan temukan.
Injil Yohanes pasal 20 ayat 20 bilang begini. Ini cerita tentang Thomas sebenarnya. Tapi kita lihat ayat 20 bilang gini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat. Saudara datang ke gereja, saya mau tanya, saudara lihat Tuhan apa enggak? Saudara lihat apa tidak? Ada yang lihat. Nah, kalau kita nggak ngelihat, bagaimana kita mau bersukacita? Padahal kita bilang ketika murid-murid ngelihat Yesus, semua bersukacita. Seharusnya, kenapa kita bersukacita? Karena kita ngelihat Tuhan. Kalau saya tanya hari ini, sudah lihat Tuhan belum? Datang ibadah hari ini. Saudara masuk gereja ini udah mau dekat pulang kita. Saya mau tanya, sudah lihat Tuhan belum? Kalau belum melihat Tuhan, harus lihat Tuhan supaya saudara penuh dengan sukacita. Kalau belum lihat sampai pulang belum lihat, cari sampai dapat. Siapa tahu Tuhan lagi sembunyi di ruangan sebelah. Kalau tidak, mungkin ada di ruangan sebelah. Coba dicari sampai kita bisa lihat Tuhan. Nah, untuk ngerti ayat ini, saya bawa kita Injil Matius pasal 2 ayat 10. Untuk mengerti ayat ini, kita lihat Injil Matius pasal 2 ayat 10 bilang gini. Matius pasal 2 ayat 10, ketika mereka melihat apa? Bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sebelumnya mereka, awal mulanya mereka sukacita dalam perjalanan. Tapi tiba-tiba bintangnya hilang. Burung, aduh gimana ini ya, nggak ada bintang. Tapi begitu mereka lihat bintang lagi, mereka bersukacita. Pertanyaan saya gini, untuk apa mereka lihat bintang? Mereka ngelihat bintang supaya bisa sampai kepada Yesus. Ya, mereka ngelihat bintang supaya mereka sampai ke tujuan mereka, ketemu Yesus. Sudah ketemu Yesus, mereka bersukacita? Belum, baru lihat bintang. Ketika mereka lihat bintang, sama mereka sudah lihat bayi Yesus. Karena di mana bintang itu berada, tepat disitulah Yesus berada. Makanya ketika orang Majus lihat bintang, mereka bersukacita. Kenapa? Karena mereka sudah ketemu dengan Yesus. Belum sampai sih, tapi mereka sudah bertemu dengan Yesus. Karena mereka tahu bintang itu yang menunjukkan arah di mana Yesus. Jadi melihat Yesus, bintang itu hanya perantara. Perantara untuk sampai kepada Yesus. Kalau saya dan saudara datang ke gereja ini, kalau ditanya sudah melihat Yesus, seharusnya kita jawab sudah. Kenapa? Bagaimana caranya? Ingat perantaranya. Kita nggak akan bisa lihat kasat mata, tapi ada perantara yang membuat kita sampai kepada Yesus. Saya sederhanakan lagi. Untuk kita bisa melihat Yesus, kita lihat perantaranya, kasih Tuhan. Contoh, kalau saya berdiri hari ini di hadapan saudara, terus saya tarik napas, buang napas, tarik lagi, buang lagi. Saya mau bilang, saya sudah melihat Tuhan. Kenapa saya sudah lihat Tuhan? Karena kalau bukan Tuhan yang kasih napas bagi saya nggak ada hari ini. Saya nggak ada di depan saudara. Perantaranya
Tuhan kasih nafas hidup. Makanya saya sadar Tuhan ada. Saya bisa tarik nafas, saya bisa keluarkan nafas saya ini saudara. Asik, saya nggak perlu bayar bahkan. Saya bisa tarik nafas, saya keluarkan. Saya percaya Tuhan ada di depan saya. Saya percaya Tuhan ada di samping saya saat ini. Karena kalau bukan Dia, saya nggak nafas. Jadi kalau saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, saudara dilawat sama Tuhan, pekerjaan saudara diberkati sama Tuhan, rumah tangga saudara diberkati sama Tuhan, sebenarnya saudara sudah ngelihat Yesus. Karena kalau bukan Yesus, saudara nggak ngalamin itu. Kenapa kita ditolong Tuhan? Kenapa Tuhan berkati saya dan saudara? Kenapa Tuhan lawat saya dan saudara? Kenapa Tuhan sembuhkan saya dan saudara? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kalau bukan karena kasih Tuhan, enggak. Bukan karena kita sudah doa jungkir balik sama Tuhan terus Tuhan berkati hidup kita, enggak saudara. Bukan karena kita udah puasa terus ibadah pelayanan terus berkat Tuhan berkati kita, enggak. Sorry, Tuhan enggak bisa disogok dengan apapun. Tapi kalau kita diberkati hari ini, kalau kita ditolong Tuhan hari ini, karena disembuhkan hari ini, keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, itu karena kasih Tuhan. Maka saya sering katakan sama saya dan saudara, ingatkan, jangan sampai salah motivasi kita. Kalau saudara datang hari ini untuk diberkati, salah. Tapi saudara datang hari ini karena saudara sudah diberkati Tuhan. Gak ada apapun yang kita buat sehingga Tuhan berkati kita, gak ada. Saya sudah kasih persembahan, saya sudah kasih perpuluhan saya sudah kasih ini. Seharusnya dong saya diberkati berlimpah-limpah. Salah. Kalau kita kasih persepuluhan kita kasih persembahan kita nyanyi untuk Tuhan, kita dengarkan firman Allah, kita ikuti doa, itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan inilah perantara supaya kita sadar ada Tuhan. Karena kalau nggak ada Tuhan, kita nggak ada hari ini. Nah kalau mau bukti, saya sudah ngeliat Tuhan, saya sudah lihat Tuhan. Kapan lihatnya? Sekarang. Dengan saya sudah ditolong, dengan istri saya sudah ditolong, dengan suami saya sudah ditolong, dengan anak-anak saya sudah ditolong. Saya percaya ini kan semua karena Tuhan. Maka saya percaya Tuhan ada. Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita diberkati hari ini, itu karena kasih-Nya. Saya bisa merasakan itulah hadiran Tuhan. Murid-murid ngelihat wujud bukan karena ada Yesus nampak di sana, enggak. Nah Yesus sudah tunjukkan sebelumnya, ini tangan saya yang berlubang paku, ini lambung saya. Jadi kapan kita bisa melihat Yesus? Ketika kita melihat kasih, lawatan kasih Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang Dia tunjukkan setiap saya dan saudara pribadi lepas pribadi. Kita sudah melihat Yesus. Ini alasan saya dan saudara bersukacita. Yang akan bawa kita untuk tidak hidup dalam sukacita. Yang pertama, Dia tahu isi Alkitab. Jangan saudara pikir setan nggak tahu isi Alkitab. Setan tahu isi Alkitab. Makanya kita malu sama setan. Setan aja tahu, kita loh nggak tahu. Bener. Banyak kita yang nggak tahu. Setan tahu. Makanya kita baca Alkitab saudara, supaya kita kalahkan mereka. Setan tahu. Alkitab bilang ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara tidak bersukacita, saudara akan terus sakit-sakitan. Makanya Dia gak senang saudara penuh sukacita. Setan akan buat saudara hidup dalam ketidaksukacita, supaya sakit terus ada dalam hidup saudara. Sakit secara fisik kita, tubuh kita, lebih-lebih sakit rohani kita. Setan tidak senang saudara bersukacita. Karena kalau kita bersukacita,
maka setiap hari yang keluar dari mulut kita hanya ungkapan syukur sama Tuhan. Amin.